Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Dan kita telah menyelesaikan pembahasan Rahmatul Iyal. Kafalatul Yatim. Kita sudah selesai tentang pembahasan anak yatim. Siapa di antara antum yang nulis bab pembahasan anak yatim secara sempurna? Maksudnya runtut dari bab awal, 2. Ada yang merasa nulis semua pembahasan? Ada enggak? Enggak ada? Oh, kayak kemarin ya, enggak ada yang nulis. Atau seperempat babnya? Ada enggak? Ada tapi tawaduk mungkin, enggak mau angkat tangan. Ya ala kulli hal itu semua akan kembali lagi ke antum. Ya. Manfaatnya akan kembali ke antum. Ada enggak? Tadi angkat tangan siapa? Coba lihat catatannya. Gak ada? Kalau gak ada ya sudah. Antum, Faras? Coba lihat. Atau antum punya yang dari awal? Dari awal punya yang dari awal. Bab birrul walidain, terus hukukul walidain. Coba lihat. Kalau itu apa? Coba sini. Masya Allah. Dari hukukul jar ini, Ikhwan. Lengkap sekali, Masya Allah. Hak-hak tetangga. Oh, ini dicampur ya. Antum yang hilyah juga lumayan. Ini kenapa kemarin nggak angkat tangan? Hah? Ada selain Mas Faras? Cuma Faras? Yang angkat tangannya yang jelas. Nggak usah ngangkat tangannya temen. Ya. Ada nggak?
Udah cuma faras tok. Ana harap setelah ana ngasih nggak ada yang angkat tangan. Setelah ana ngasih buku ini maksudnya ke Faras. Ini sebelum ana ngasih, siapa yang percaya diri sudah nyatet banyak gitu. Nggak ada? Nggak ada ya? Ya udah. Betul, Faras. Afwan. Cuma Faras saja. Nggak ada yang angkat tangan lagi dia. Anak kan tadi tanya, ada lagi apa enggak? Nggak mau ya udah. Nah, sekarang kita masuk bab baru, yaitu tentang hukukul ummal. Ya, bab baru tentang hukukul ummal. Hukukul ummal. Apa artinya hukukul ummal? Siapa yang tahu? Hukukul ummal. Hak-hak pekerja. Hukuk jamak dari hak, ummal jamak dari amil. Hak-hak pekerja. Berarti yang akan kita bahas adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh pekerja, karyawan atau yang semisalnya. Mereka para pekerja itu harus dapat apa saja, itu yang akan kita bahas insya Allah. Ya. Mereka para pekerja ini akan mendapatkan apa saja. Dan harus mendapatkan apa dari bosnya, dari atasannya. Insya Allah ini yang akan kita bahas malam ini dan malam-malam yang berikutnya. Biidznillahi ta'ala. Nah, kita baca muqaddimahnya terlebih dahulu. Tafadhol, Iqra. Inna dinal Islam. Ta'amulatihim syu'unihim Di sini Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala beliau mengatakan inna dinal islami dinul ihsani war rahmah wal karami wal akhlaqil karimah. Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama yang isinya mengajarkan akhlak-akhlak yang baik, adab-adab yang baik. Dan Islam itu sangat memerangi akhlak serta adab yang buruk. Jadi agama Islam itu sangat bertolak belakang dengan adab dan akhlak yang apa?
yang buruk. Berarti orang yang akhlaknya buruk, orang yang adabnya buruk, itu keislamannya bermasalah. Keislamannya ada cacatnya. Agamanya sudah mulai rusak. Apa tandanya? Tandanya adalah adab dan akhlaknya buruk. Jadi kalau antum melihat ada seorang muslim kok adab dan akhlaknya buruk, itulah salah satu ciri agamanya lagi rusak, lagi error. Ya. Kita kalau punya motor sudah mulai nggak nyaman, bannya sudah mulai kempes, bensinnya sudah mulai habis, mesinnya, olinya sudah jarang diservis, jarang diganti, maka kita akan segera untuk membawa ke bengkel. Tapi kebalikannya, ketika rohani kita sudah mulai ngerasa nggak beres, sudah mulai merasa malas ibadah, malas menjalankan ibadah-ibadah sunnah, baca Quran, kita nggak bersegera untuk mendatangi majelis ta'lim. Kita nggak bersegera untuk minta nasihat ke orang yang lebih berilmu dari kita. Justru kita malah semakin terjerumus dalam hal-hal yang penuh dengan maksiat. Ya, ini sangat kebalik. Ya. Jangan sampai kita seperti itu. Ketika sudah mulai ngerasa kok kita malas dalam menjalankan ibadah, ikhwan, segeralah memperbaiki diri dengan menghadiri kajian, baca Al-Quran, atau minta nasihat kepada orang lain. Kemudian baca wababul huquqi. Silatuhum. Wari'ayatan. Nah, tadi sudah kita singgung bahwasanya agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Apa di antara bentuk kasih sayang dalam Islam? Apa di antara bentuk kasih sayang dalam Islam? Di antaranya adalah yang akan kita bahas ini, yaitu agama Islam sangat memperhatikan hak-hak pemeluknya. Di antara bentuk kasih sayang Islam apa, ikhwan? Islam sangat memperhatikan hak-hak pemeluknya. Dan di antara yang harus diperhatikan adalah para pekerja. Orang yang bekerja di suatu tempat, maka harus diperhatikan itu haknya. Ya, harus diperhatikan haknya. Sebisa mungkin memberikan apa yang memang sudah dijanjikan ketika di awal akad. Jadi nanti kalau misalnya antum sudah menjadi bos besar, ya, bos muda dan memiliki kekayaan yang melimpah, amin. Ya. Karena kayaknya antum sepetil banget sing pengen jadi ustadz, apa langka, ya. Rata-rata pengen jadi pengusaha sukses. Pas ditanya usaha apa, nggak tahu ustadz. Ya, si kepriwe. Nah, suatu saat nanti, siapa tahu antum sudah menjadi
bos. Lalu ada yang daftar ke antum atau antum mencari teman supaya berserikat dalam usaha antum. Maka sebisa mungkin di awal itu jelas akadnya. Terus fasilitas-fasilitas yang antum janjikan juga harus ditepati, jangan diingkari. Kerja karo nyong bayu neng disi neng kana ngokoli umah gajine semene, fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, nek komriang aman, gratis berobatnya. Kemudian kalau punya istri lahiran nanti kami bantu. Ya. Tapi pas sudah kerja dan itu terjadi, omong kosong. Ya. Yang seperti ini adalah bentuk khianat. Dan kata Syekh Badr, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, ketika seseorang sudah berjanji akan memberikan hak kepada orang lain, tapi kok tidak menunaikan haknya, kata beliau, ini adalah tanda lemahnya iman. Antum sudah janji akan memberikan sesuatu ke teman antum, tapi ternyata antum mengingkari, ini adalah tanda iman antum lemah. Ya, tanda imannya lemah. Mengingkari janji akan memberikan hak kepada orang lain. Ini adalah tanda iman yang lemah. Terus wal huququ fil Islam katsirah. Baca. Maudu'u hadisina. Fa'asbaha Nah, di sini Syekh Abdul Razak mengatakan pembahasan kita ini sebenarnya ditujukan kepada para bos besar, ya. Orang-orang yang memiliki karyawan, orang-orang yang memiliki para pekerja. Ya, jadi beliau mengatakan di sini, wal huququ fil Islami katsirah. Hak-hak dalam Islam itu banyak. Minha huququl ummal. Di antaranya adalah hak-hak yang harus ditunaikan kepada para pekerja. Wa huwa maudu'u hadisina huna. Dan inilah pembahasan kita. Wal khitabu fihi likulli man akramahu Allahu azza wa jalla fa asbaha tahta yadihi ummalun wa khadamun yasta'miluhum fi masaliha muta'addidatin wa yasta'jiruhum li syu'unin mutanawwi'ah. Dan yang diajak bicara pembahasannya adalah mereka yang memiliki orang kemudian dipekerjakan di usahanya. Jadi ini kajian diperuntukkan lebih khusus kepada para pengampu kebijakan, ya, para pemimpin pengusaha, ya, kemudian pemimpin yayasan mungkin, pemimpin lembaga, pemimpin kantor, ya, ini lebih khusus ke mereka. Adapun antum secara umum sebagai bekal nanti, siapa tahu antum akan jadi pemimpin dalam suatu usaha, ya. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok kita harus memperhatikan hak-hak seorang muslim, terutama hak-hak para pekerja? Jawabannya adalah karena orang yang tidak memperhatikan hak-hak para pekerja, nanti balasannya sangat mengerikan di hari kiamat. Ya. Nanti kita bahas beberapa hadis tentang orang-orang yang tidak memberikan haknya kepada orang lain yang telah dijanjikan dahulu. Orang-orang yang tidak menggaji para pekerjanya.
yang sudah menyelesaikan tugas tapi ternyata tidak dibayar. Ya. Sudah main sekian liga, ya, sekian pertandingan, pemain bal ora digaji. Ya. Sudah ngajar berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, katanya janjinya gajinya sekian, cuma separohnya dari sekian gitu. Nah yang seperti ini, hati-hati nanti di akhirat, ya. Akan mendapatkan ancaman yang mengerikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sebutkan bahwasanya memenuhi hak pekerja itu termasuk bentuk kasih sayang. Dan orang yang berkasih sayang dengan orang lain, maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca hadisnya. Fadal. Bukan, atasnya. Irhamu man fil ardi. Nah, syukran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ardi. Kalian sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Niscaya kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi apa, ikhwan? Kalian sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh makhluk yang ada di langit, berarti apa? Malaikat. Mereka semua akan menyayangi orang yang menyayangi saudaranya yang ada di muka bumi ini. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayang oleh orang lain. Ya. Disayang di sini maknanya umum, ya. Maknanya apa? Umum. Ya seperti kasih sayang ustadz kepada santrinya, nggak mungkin sampai menzolimi, ya. Atau musyrif kepada adik kelasnya, atau teman kepada temannya. Boleh nggak kita saling menyayangi, kawan? Boleh. Siapa yang bilang enggak? Boleh. Buktinya, ya. Buktinya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan jaminan dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan bentuk menyayangi karena Allah Subhanahu Wa Taala itu karena agama, bukan karena duniawi. Kalau karena masalah duniawi ya itu beda lagi. Kenapa kok perek-perek karo kae anu kae sugih. Kae enak diutangi. Jadi bukan karena kesolehannya, bukan karena kebaikannya, ya. Maka yang ini keliru, ya. Dan yang jauh lebih harus diperhatikan, kasih sayang yang jangan sampai berlebihan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Fadol, kita baca hadis yang berikutnya.
قال ليس معه شيء ثم يناديه بصوت يرفع عن قوله أنا المالك أنا الأيام ولا ينبغي لأحد من أهل المال أو يدخل النار ولا يعتقد أحد من أهل الجنة أكثر حتى ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده أكثر حتى أخطأ منه حتى الأربع قال قلنا كيف والدنا إنما أنت الله عز وجل وقلنا الأمة قال بالفتنة والابتلاء وقع. Naam, jazakallahu khair. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati aw qala al-ibadu uratan ghurlan buhman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak memakai pakaian. Dan buhman. Buhman. Apa itu buhman? Para sahabat pun bertanya, "Kulna wa ma buhman?" Wahai Rasul, apa itu buhman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laisa ma'ahum syai'un." Dia enggak bawa apa-apa. Meskipun satu benang pun tidak dibawa. Berarti benar-benar apa? Telanjang bulat. Itu nanti di akhirat kita semua akan telanjang bulat. Ustaz, ya pada pelirak-pelirik orang mungkin. Orang mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena di depan antum ada Allah. Antum sekarang coba bayangkan ketika antum lagi disidang sama ustadz. Antum terbukti melakukan kesalahan besar di pondok, misal. Antum dengan teman-teman antum, orang 5 misalnya. Apakah isi sempat, misalnya yang nyidang antum adalah ustadz yang galak misalnya ya, tegas gitu. Terus nggawa penggaris, melirik sepetil, bes misal ya. Nah pas antum lagi di sidang, bisa geluwean ora? Kira-kira cengar-cengir karo jejere. Nggak bisa, Ikhwan. Itu baru manusia. Baru manusia. Nah nanti di akhirat yang menyidang kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak kepikiran. Makanya waktu itu Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, nanti di akhirat manusia akan telanjang bulat menghadap Allah, disidang dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun, lalu bagaimana laki-laki dan perempuan mereka akan saling pandang?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Urusannya jauh lebih besar wahai Aisyah." Mereka enggak mikir sampai kayak gitu. Mereka mikir gimana caranya selamat. Jadi saking ngerinya nanti. Saking ngerine sampai nggak peduli dengan siapa yang di kanan kirinya. Nah kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu, summa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Ketika manusia dari zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi ini sudah dikumpulkan sama Allah. Tiba-tiba ada suara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan suara yang didengar oleh manusia yang paling jauh dan manusia yang paling dekat dengan Allah. Berarti keras banget enggak? Keras. Antum coba sekarang teriak seporet-porete. Seporet-porete itu apa artinya? Sepol-polnya teriak. Kira-kira sampai mana suara antum? Hah? Ngasih pasar wangun tekan apa ora? Nah, enggak. Paling pol-pole ya tekan gerbang lah. Woi, PBWis langsung watuk-watuk. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan mengatakan dengan suara yang didengar oleh manusia paling pertama, paling
ya paling jauh maupun paling dekat. Yang pertama sampai terakhir itu kedengeran. Dan antum bisa bayangkan apa enggak? Banyaknya itu seberapa? Dari zamannya Nabi Adam sampai yang terakhir. Ya. Dan mereka semua akan mendengar suara itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Dia mengatakan, Anal Malik wa anad Dayyan. Aku adalah sang raja dan akulah zat yang maha membalas. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Anal Malik. Akulah sang raja pada saat ini. Enggak ada raja lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan akulah yang akan membalas semua perbuatan. Enggak ada yang lain kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yanbaghi li ahadin min ahlin nari an yadkhulan nara walahu 'inda ahadin min ahlil jannah haqqun hatta aqussahu minhu. Wala yanbaghi li ahadin min ahlil jannati an yadkhulal jannata wa li ahadin min ahlin nari 'indahu haqqun hatta aqussahu minhu. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan para penghuni neraka sebelum masuk neraka mengkisos orang-orang yang dulu pernah zalim ke mereka. Begitu pula dengan para penghuni surga. Sebelum mereka masuk surga, mereka akan dikisos atau mengkisos orang yang dulu pernah zalim. Paham? Jadi nih misal penghuni neraka, sebelum dia masuk neraka, dia akan balas perbuatan yang dulu pernah dia rasakan dari orang lain, dizolimi lalu dia akan balas. Begitu pula dengan penghuni surga, sebelum dia masuk surga akan saling dikisos. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta latmah, sampai pun satu tamparan. Misalnya ada orang plek nampong pipi, itu akan ada kisosnya nanti. Jadi antum yang saat ini sering dinakali, sering dibully, sering dijahili sama teman, nggak usah khawatir. Nanti antum akan nampar dia di mana? Di hari kebangkitan. Ya, dan wallahu alam, apakah tamparannya di sana lebih marem atau tidak? Ya insya Allah kita akan melihatnya di hari kebangkitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Syekhul Albani. Tafadhol adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kita ke pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, ana izin bertanya tapi di luar tema. Kan ada teman saya yang sukanya ngeledekin teman saya yang satunya. Dan saya sama teman yang lain nggak terima karena nggak salah apa-apa diledek. Terus saya sama teman-teman saya pun menjauhi teman yang sukanya ngeledek. Itu boleh nggak Ustadz? Terima kasih. Jawabannya boleh apa enggak? Boleh. Apalagi kalau misalnya teman yang meledek itu berkemungkinan besar sampai bisa membuat antum keluar dari pondok. Dan itu enggak sedikit kasus yang seperti itu di luar-luar sana. Orang enggak betah mondok gara-gara temennya yang suka ngeledek. Ya. Dan ini sudah kita bahas dulu ya, mengenai hak-hak tetangga. Termasuk dosa besar ketika tetangga pindah rumah gara-gara sikap buruk tetangga yang di samping rumahnya. Dan kita pakai kias pada saat itu. Di sini adalah antum semuanya tetangga. Kalau misalnya ada santri kok pindah pondok gara-gara diledek sama santri yang lain, maka santri yang lain itu ya dosa, bahkan bisa masuk pada dosa besar.
Kenapa? Karena salah satu perbuatan yang membuat orang itu terhalang dari belajar. Ya. Kita nggak tahu nanti keluar dari pondok apakah tetap masih mondok atau tidak. Ya, malah naudzubillah sebaliknya, ya, sekolah umum dan malah jauh dari agama. Makanya antum yang di sini jangan suka saling ledek-meledek. Apalagi sampai membawa nama-nama orang tua, itu dosa besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, apa hukumnya sholat sambil ngupil? Syukron. Kalau sesekali ya nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali, aben rokaat, utek-utek irung. Ya. Bahkan ngasih miring-miring sirahe. Ya. Maka ini bisa masuk kategori makruh. Bahkan bisa batal. Karena di antara rukun sholat itu harus tumak ninah. Tumak ninah itu siapa? Anteng. Ya, antum kalau sholatnya kakean gerak atau bahkan sampai ngobrol, sholat kok ngobrol, maka dikhawatirkan sholatnya itu tidak diterima. Karena rukunnya ada yang gugur, yaitu tumak ninah. Jadi antum kalau mau sholat itu tenang. Bagaimana Ustadz cara menghadirkan ketenangan ketika sholat? Ya antum siap-siapnya itu lebih gasik, ya, sebelum sholat itu dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, Anda mau tanya, apakah di neraka ada dua musim, panas dan dingin? Iya, ada. Ada siksaan yang panas, ada juga siksaan yang dingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, izin bertanya. Kan tadi katanya orang-orang yang mengingkari janji itu tanda lemahnya iman. Kalau lupa itu gimana Ustaz? Ya beda lagi. Kalau lupa itu dimaafkan. Tapi kalau mengingkari itu kan aslinya ingat. Cuma dia pura-pura lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila akad disetujui dengan bayaran segini, tunjangan segini, dan segini. Tapi qadarullah saatnya pembayaran, tunjangan uang tidak ada. Pembayaran nggak ada karena bangkrut usahanya. Itu gimana? Tetap digaji apa diikhlaskan? Harus tetap digaji. Yang tanggung jawab siapa? Ya bosnya itu. Jadi dia harus carikan dana untuk membayar pekerjanya itu atau karyawannya. Tapi kan bangkrut Ustadz melasi, yaitu urusan lain. Ya, adapun akad itu harus ditunaikan, harus diselesaikan dulu janjinya yang dulu mau membayar sekian dan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara menasehati teman yang jarang ganti baju? Karena kasihan teman yang di dekatnya bau. Apa masih ada sih santri yang nggak pernah ganti baju? Allahu Akbar. Ya, cara menasehatinya ya mungkin bisa seperti ini. Antum ajak ngobrol dia. Ya, siapa tahu dia memang bajunya cuma satu. Ya. Atau bajunya itu pada hilang. Jadi dikasih uzur coba. Tapi kalau ternyata bajunya banyak, hanya dia saja yang males gitu, nggak mau nyuci, kemudian nggak perhatian dengan tubuhnya, maka antum coba ajak ngobrol. Lalu antum tanya, kenapa sih deneng ora gelem ganti kelambi? Dan kalau sudah ditanya lalu jawabnya ngalor ngidul, maka ya walau alam, ana juga bingung ya. Tapi aneh loh, masa nggak pernah ganti baju sih? Ambune sih kayak ngapa?
Ya. Orang kadang kita baju ini sehari dipakai terus, besoknya itu kadang juga sudah bau kadang ya, kadang. Ini sampai katanya berhari-hari. Ya coba antum tanyakan dulu itu, kenapa kok nggak mau ganti baju gitu. Assalamualaikum, maafan Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwasanya jika saling mencintai karena Allah akan mendapatkan naungan. Pertanyaannya, apakah saling mencintainya hanya untuk teman kepada teman atau kekasih pada kekasihnya atau dua-duanya? Maksudnya seperti suami kepada istri dan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah ini berlaku untuk semuanya. Setiap orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang namanya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika temannya melakukan kesalahan ditegur. Ketika temannya melakukan kekeliruan dinasehati. Itu salah satu ciri mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Ustaz, Ana ingin bertanya di luar tema. Jika kita mengomongkan kebaikan sih kepriwe? Menceritakan kebaikan atau keburukan orang lain, itu apa hukumnya Ustaz? Syukron. Menceritakan kebaikan orang lain itu bagus ya. Adapun menceritakan keburukan orang lain, ini perlu dirinci. Kalau misalnya keburukan itu berkaitan dengan harga dirinya, misalnya ada orang dia pernah ketahuan mencuri misalnya, dan dia sudah berusaha memperbaiki diri, maka nggak boleh diceritakan. Ini contoh yang nggak boleh. Ada menceritakan keburukan yang boleh. Apa contohnya? Yaitu keburukan yang bisa merusak agama atau bisa menyesatkan orang banyak. Ya, contohnya ada orang, dia sudah menjadi tokoh terkenal di Indonesia. Akan tetapi pemikirannya itu menyimpang. Maka kita boleh menceritakan keburukan tokoh tersebut sambil menyebut namanya, boleh. Kenapa boleh Ustadz? Supaya nggak semakin banyak yang menyimpang, ya. Supaya orang lain hati-hati dari tokoh tersebut. Maka yang seperti ini boleh. Kalau keburukannya bisa membuat orang lain sesat atau membuat agama ini rusak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, jika mengejek, kisosnya bagaimana Ustaz? Syukran. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya mungkin sama-sama ngejek mungkin. Ya, kalau orang diejek itu kan kena sakit batinnya ya. Ya mungkin nanti di akhirat kisosnya sama-sama. Sesuatu yang bisa menyakiti batinnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.